Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Siswanto. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai website. Ya teman-teman, jadi untuk website sendiri, itu pengertiannya yaitu kumpulan halaman ya di dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi. Nah, agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Nah, informasinya itu dapat dimuat ya yang berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Nah, biasanya website ini untuk tampilan awalnya dapat diakses melalui halaman utama atau biasanya disebut dengan home page ya, menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Jadi di dalam URL-nya kita bisa menginputkan kata kunci sesuai dengan domain websitenya. Di dalam sebuah homepage juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, adapun fungsi website, teman-teman. Jadi untuk fungsi website sendiri yaitu memiliki keunggulan ya, teman-teman, dan kualitas yang berbeda sesuai dengan target pemasaran maupun bisnis. Nah, berikut merupakan beberapa fungsi yang dikategorikan sebagai tujuan dari bisnis tersebut. Yang pertama, website sebagai sarana informasi. Ya, maksud dari sarana informasi ini sendiri yaitu untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan teman-teman. Nah, pada dasarnya, website juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, pembelajaran, tutorial, tips, dan trik, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya sebagai sarana informasi adalah situs pencarian berita, company, profile, dan lainnya. Untuk jenis kontennya dapat berupa video, teks, dan juga gambar. Ya, selain untuk sarana informasi, website juga berfungsi sebagai blog, ya. Jadi teman-teman biasanya pasti pernah membaca atau membuka sebuah situs yang menampilkan halaman artikel atau bahan bacaan. Nah, maka itulah yang disebut dengan blog ya teman-teman. Orang yang sering membuat blog biasa disebut dengan blogger. Nah, jadi fungsi yang kedua ini untuk membuat blog sehingga tujuan utamanya untuk mendapatkan trafik pengunjung dan pengoptimalan blog yang telah terpublikasi. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan brand perusahaan agar mendatangkan customer lebih banyak lagi. Nah, kemudian untuk sarana transaksi jual beli toko online atau biasa disebut dengan e-commerce. Nah, fungsi terakhir yaitu sebagai media untuk menampung proses transaksi jual beli online atau biasa disebut dengan e-commerce. Dengan menggunakan website, e-commerce mampu untuk mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk, barang, atau jasa melalui situs yang telah disediakan. Nah, jadi pada dasarnya ya teman-teman, e-commerce itu hanya sebatas perantara saja. Contoh yang menerapkan fungsi ini biasanya e-commerce yang terkenal yaitu Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan masih banyak lagi. Kemudian kita akan membahas mengenai landing page. Nah, apa sih landing page itu? Ya, untuk sebuah halaman website yang digunakan untuk tujuan tertentu, ditandai dengan satu atau dua tombol call to action atau CTA. Berbeda dengan homepage
yang merupakan halaman perkenalan terhadap brand, memberitahu apa saja yang ditawarkan oleh website tersebut, dan tentunya memiliki banyak CTA. Nah, landing page ini sendiri hanya menawarkan sebuah campaign baik berupa promo produk, produk launching, dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan landing page? Untuk tujuan landing page sendiri, ini ditargetkan untuk mendatangkan lebih banyak traffic. Cara ini bisa menggunakan beberapa strategi ya teman-teman, seperti memaksimalkan penggunaan SEO atau SEO, off page maupun on page ya, agar landing page bisa muncul lebih baik dari SERP atau istilah mendatangkan organic traffic. Ya, bisa juga meningkatkan traffic dengan pemanfaatan ads supaya website bisa tampil di pencarian paling atas mesin pencari. Jadi, kita bisa memanfaatkan ads untuk membuat website kita atau landing page kita itu menjadi yang teratas dalam mesin pencari. Kemudian, untuk manfaat landing page sendiri, ya, manfaat landing page ini sendiri untuk meningkatkan traffic website. Dalam arti, pertambahan jumlah pengunjung website dapat membuat brand lebih terkenal pastinya ya teman-teman, dan lebih besar sekaligus meningkatkan engagement terhadap sebuah website. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu mendapatkan data lead pengunjung. Nah, teman-teman, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan landing page milik website, kita bisa mendapatkan data lead seperti nama, alamat email, nomor telepon, hingga akun media sosial. Data lead ini bisa didapatkan juga jika pada laman landing page-nya meminta data pengunjung. Jadi ketika pengunjung membuka landing page kita, kita bisa mendapatkan data dari pengunjung tersebut. Kemudian sebagai media promosi atau sarana promosi. Landing page bisa diisi dengan promosi atau potongan harga, ya. Apalagi landing page biasanya fokus terhadap sebuah produk jadi. Nah, teman-teman bisa membuat promo tuh di situ yang lebih terfokus walaupun teman-teman memiliki banyak produk lainnya. Nah, di sini ada tips membuat landing page. Apa saja tipsnya? Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan headline yang menarik ya. Jadi bisa menggunakan headline yang menarik dalam arti headline ini yaitu hal yang pertama yang akan dilihat oleh pengunjung. Karena itu, berikanlah headline yang menarik, padat, dan jelas, serta memberikan gambaran keseluruhan landing page. Jadi teman-teman harus bisa menyiapkan agar headline-nya menjadi menarik. Kemudian tulis fitur ya, tuliskan fitur dan keunggulan produk teman-teman atau layanan yang ditawarkan. Jelaskan secara rinci itu apa produk yang teman-teman tawarkan beserta kelebihannya. Kemudian menuliskan hal ini akan membuat pengunjung lebih paham mengenai apa yang teman-teman tawarkan dan akan meningkatkan ketertarikan pengunjung untuk membeli produk teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa memasukkan gambar atau video. Nah, secara tidak langsung, landing page teman-teman akan menambah conversion rate ya, karena kebanyakan pengunjung akan melihat sesuatu yang menarik ya. Teman-teman dapat menampilkan sesuatu yang menarik sehingga pengunjung itu dapat melihat terlebih dahulu sebelum membaca detail produk secara rinci. Dalam arti kata, sekilas pengunjung akan melihat apa sih yang menarik dari landing page teman-teman sebelum pengunjung tersebut lebih detail untuk membaca kerincian dari produk teman-teman. Kemudian tuliskan juga testimoni pelanggan. Nah,
Di sini bisa teman-teman masukkan testimoni pelanggan yang fungsinya untuk meyakinkan pengunjung selanjutnya untuk membeli sebuah produk teman-teman. Selanjutnya ada tambahkan timestamp. Timestamp ini maksudnya yaitu jangka waktu ya berakhirnya promo. Misalnya teman-teman membuat promo Ramadan. Nah, yang pasti di sini jangka waktunya selama bulan Ramadan dan itu akan membuat menarik pengunjung sehingga pengunjung tersebut akan segera membeli produk teman-teman. Kemudian tombol CTA. Nah, tambahkan tombol ya yang mengarahkan langsung ke dalam sebuah produk. Nah, dengan tombol tersebut maka pengunjung akan dapat mengunjungi produk teman-teman. Nah, untuk membuat landing page ini bisa menggunakan Google Sheets. Nah, bagaimana caranya? Yaitu Google Sheets ini sendiri ya, teman-teman, itu merupakan platform ya besutan Google yang memudahkan seseorang untuk menciptakan website atau situs. Dalam membuat situs, seseorang tidak perlu memahami bahasa pemrograman. Nah, ini salah satu keunggulan dari Google Sites. Kemudian Google Sites yaitu produk yang dibuat oleh Google sebagai alat untuk membuat situs. Google Sites ini digunakan untuk membuat situs baik untuk pribadi maupun kelompok, baik untuk keperluan personal ataupun corporate. Nah, di sini ada kelebihan Google Sites. Nah, kelebihan Google Sites yang pertama yaitu mudah digunakan oleh pemula karena tidak perlu memakai bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua dapat digunakan secara gratis. Nah, kemudian yang ketiga dapat diakses melalui berbagai perangkat yang tersambung internet seperti smartphone, laptop, personal komputer ataupun tablet. Selanjutnya dapat disimpan dalam domain Google. Oleh karena itu, mesin pencarian mudah mengindeks halaman-halaman web yang sudah dipasang. Selanjutnya kelebihannya yaitu dapat membuat tema, tampilan, dan template yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi yang terdapat dari Google Sheets dapat digunakan dengan mudah seperti Webmaster Tools, Analytics, dan AdSense. Kemudian ada memberikan kemudahan dalam membuat, mudah diperbarui, dan mudah dimanfaatkan. Nah, selanjutnya kelebihannya tersedia 100 MB penyimpanan gratis. Namun jika ingin mengupgrade maka bisa membayar upgrade-annya sesuai dengan keinginan. Kemudian memungkinkan pengguna untuk dapat berkolaborasi dalam pemanfaatannya. Untuk kelebihan selanjutnya yaitu dapat menautkan link video YouTube, link video conference, link quiz online, dan link e-book atau sumber bacaan. Kemudian dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan dari mana saja, terhubung dengan layanan Google yang lain seperti Google Meet, Google Form, Google Doc, Google Drive, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir membentuk kemandirian dalam belajar sistematis dan terarah. Adapun kekurangan dari Google Sites. Yang pertama, tidak tersedia fitur drag and drop untuk mendesain halaman web. Kemudian pengubahan setting dilakukan secara manual dan tidak mendukung script dan iframe pada halamannya. Ya, itu saja teman-teman pembahasan mengenai website, landing page, kemudian pembuatan landing page di Google Sites. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Sampai jumpa.